Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cicurug tahun pelajaran 2021-2022 di semester ke-2. Saya pada hari ini akan membahas tentang materi yang akan kita bahas di minggu kedua di bulan Januari, yaitu materi atmosfer. Silakan siapkan alat tulis kalian, lalu silakan nanti kalian lihat juga beberapa materi tentang atmosfer di beberapa link YouTube dan link materi yang telah saya upload di e-learning SMA Negeri 1 Cicurug. Seperti yang kalian tahu, di atmosfer itu ada pengertian atmosfer, sifat atmosfer, komposisi atmosfer, struktur atmosfer, dan peranan atmosfer bagi kehidupan di dunia. Seperti yang lihat di gambar, ini merupakan salah satu kajian di atmosfer. Seperti yang kita lihat di sebelah bawah ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan kulit bumi yang menahan bumi kita menjadi kita diam. Lalu ada hidrosfer. Di sini ada hidrosfer. Hidrosfer merupakan perairan darat. Di sini ada atmosfer juga. Atmosfer di sini melingkupi dari sini hingga ke sini. Lalu ada biosfer. Biosfer adalah makhluk hidup dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Pengertian atmosfer seperti yang lihat di layar, lapisan udara yang tersusun dari campuran berbagai macam gas, uap air, partikel padat atau yang disebut sebagai aerosol yang melayang-melayang dan menyelimuti permukaan bumi. Ada beberapa lapisan di atmosfer di sini yang nanti kalian akan ketahui. Selanjutnya, komposisi atmosfer. Seperti yang kalian ketahui bahwa komposisi atmosfer memiliki beberapa jenis komposisi. Yang pertama adalah gas. Gas di sini seperti yang kalian ketahui cukup banyak yang di dalamnya terdapat H2O, CO2, terus dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada uap air. Uap air juga memiliki beberapa uap air yang diserap oleh matahari dan diuapkan ke udara. Dan yang terakhir adalah aerosol. 3 bahan tersebut memiliki ukuran massa yang berbeda-beda, tersebar pada berbagai ketinggian tergantung ukuran massanya. Ini merupakan proses terbentuknya atmosfer. Jadi ada gaya gravitasi bumi, terus ada tingkat kerapatan partikel, nanti gas yang dikeluarkan gas atau partikel yang ada di atmosfer. Yang pertama adalah gas. Gas mencakup 96% dari atmosfer, yaitu 21% adalah oksigen. Lain-lainnya cuma 1%. Ada argon, ada xenon, ada freon dan lain sebagainya. Yang paling banyak di atmosfer itu adalah nitrogen. Nitrogen hampir 78% nitrogen yang terkandung di dalam atmosfer tersebut. Selanjutnya, komposisi yang lain-lainnya ini adalah udara kering dari 0 sampai 25 km. Seperti kalian lihat di komposisi tabelnya, ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada xenon, ada helium, krypton, xenon, hidrogen, ada uap air, ada karbon dioksida, ada ozon, ada metan, ada sulfur karbon dioksida. Nanti silakan kalian download link materinya. Lalu ada uap air. Uap air di atmosfer berubah menurut arah. Jadi ada yang bersifat verti-horizon dan waktu. Kandungan uap air di wilayah tropik 4% volume atmosfer. Kelembaban udara menimbulkan perubahan unsur cuaca. Seperti yang kita ketahui, cuaca sekarang cukup ekstrim. Ada beberapa
daerah-daerah di Indonesia yang sedang terkena bencana diakibatkan oleh perubahan cuaca atau climate change. Seperti kalian lihat di televisi, ada di Kalimantan, ada di Sumedang, lalu ada di beberapa daerah-daerah di Indonesia. Lalu sumber uap air terbesar adalah lautan, karena yang kita ketahui di Indonesia itu 78%-nya adalah lautan atau perairan, sisanya adalah daratan. Konsentrasi uap air dipengaruhi oleh beberapa besaran penguapan dan kondensasi. Lalu ada juga menempati wilayah troposfer. Troposfer itu adalah zona yang paling terbawah di atmosfer yang menyebabkan terjadinya cuaca, hujan, pelangi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Uap air sangat penting dalam proses cuaca dan iklim karena dapat berubah fase wujud dari fase cair membentuk fase padat. Dilihat ada di the three state of water associated energy exchange with the change of state. Di situ ada ice solid state, ada water liquid state, ada water vapor state. Dilihat ada sublimation, ada deposition, ada evaporation, dan condensation, freezing, dan melting. Lalu aerosol di sini juga mempengaruhi padatnya. Komposisinya ada debu 20% untuk daerah kering, kristal garam 40%, pecahan ombak laut, abu 10% untuk gunung api dan pembakaran, 5 asap 5% untuk pembakaran, dan lain-lain. Ada mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan spora. Ketinggian penyebaran aerosol dalam lama keberadaannya di atmosfer dipengaruhi oleh satu, massa, pemanasan, pendinginan, dan permukaan bumi, dan lain sebagainya. Ada sifat atmosfer yaitu dinamis dan elastis, tembus pandang, tidak ada warna terhadap semua radiasi, memiliki massa dan tekanan, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Struktur atmosfer nanti akan kita bahas lebih detail di minggu selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang bersifat tentang materi atmosfer, silakan kalian komen di bawah. Lalu nanti silakan kalian juga mencari juga sumber-sumber lain cukup banyak tentang atmosfer di sini, yaitu tentang hujan dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kurang lebih tanggal 28 Januari, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian download di situ, lalu kalian nanti kirim ulang lagi. Di bagian paling bawah ada pengumpulan lembar kerja peserta didik. Terima kasih, mohon sarannya apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.